Masjid. Masjid merupakan lembaga pendidikan tertua di Indonesia. Sebagaimana peran masjid pada era Nabi Muhammad SAW yang dijadikan juga sebagai lembaga pendidikan, di samping fungsinya sebagai tempat beribadah. Bahkan masjid dijadikan pusat penyebaran Islam bagi penduduk lokal yang pada saat itu belum beragama Islam. Semua wali yang menyebarkan Islam di Jawa mempunyai masjid yang dijadikan sebagai tempat menyebarkan ilmu-ilmu agama Islam. Antara lain Sunan Ampel mempunyai Masjid Ampel. Sunan Kudus mempunyai Masjid Al-Aqsa di Kudus, Jawa Tengah. Di samping Masjid Pusat Para Wali, Masjid Agung Demak. Bahkan setiap kerajaan Islam di Jawa juga mempunyai Masjid Agung seperti di Yogyakarta, Banten, dan lain sebagainya. Semuanya mempunyai arsitektur yang khas. Biasanya di depan masjid terdapat lapangan yang luas yang disebut alun-alun, dan tidak jauh dari situ terdapat istana. B. Pondok pesantren. Sesuai dengan namanya, pondok pesantren berasal dari kata pondok, berarti tempat menginap atau asrama. Dan kata pesantren berarti tempat santri mengaji agama Islam. Jadi pondok pesantren adalah tempat para santri mengaji agama Islam dan sekaligus diasramakan di tempat itu. Dalam bahasa Arab, pondok berasal dari kata al-funduk, berarti penginapan atau hotel. Pondok pesantren diasuh oleh seorang karismatik sebagai guru spiritual yang mengajarkan materi yang berasal dari kitab-kitab klasik atau kitab-kitab kuning atau kutub al-safra. Pendidikan dilakukan di masjid pesantren. Zamaksyari Dovier menyebut unsur-unsur penting pesantren antara lain santri atau siswa, kiai atau guru, masjid, asrama, dan pengajaran kitab kuning atau kitab Islam klasik. Metode pengajaran yang dikembangkan di pesantren juga beragam jenisnya, antara lain metode petonan, bandongan, dan sorongan. Pesantren tertua menurut Zuhair ini telah dirintis para wali. Hal ini bisa dilihat dari pesantren yang didirikan oleh Raden Patah tahun 1476, yaitu pesantren Glagah Arum di Bintoro. Sebelumnya juga telah mendirikan Masjid Demak. Bahkan sebelum itu para wali juga telah mendirikan pondok-pondok pesantren. Misalnya Maulana Malik Ibrahim mendirikan pesantren juga sebagai guru para wali yang digembleng dengan sistem pendidikan pesantren yang berhasil mencetak kader mubalik selama 20 tahun. Hal ini juga diperkuat oleh Badri Yatim yang mensialir bahwa Raja Ternate dan Tidore pernah menjadi santri Sunan Giri di pesantren atau Madrasah Giri di Gresik, Jawa Timur. Demikian juga Dato Ri Bandang menyebar Islam di Sulawesi dan Kalimantan adalah murid Sunan Giri yang berasal dari Minangkabau. Pendapat Zuhair ini senada dengan Zamaksyari Dovier yang mengutip pernyataan Prof. John dalam artikelnya yang berjudul From Cultus to Islamic School and City. Walaupun tidak menggunakan istilah pondok pesantren, melainkan Islamic School, bahwa antara abad ke-13 hingga 17 Masehi telah berkembang lembaga pendidikan yang sekarang disebut pondok pesantren. Begitu juga dalam karya sastra Jawa klasik seperti Serat Centini dan Serat Jebolek. Paling tidak sejak permulaan abad ke-16 telah banyak pesantren yang masyhur yang menjadi pusat-pusat pendidikan Islam. Kebanyakan lembaga pesantren dikelola oleh kiai secara swadaya dan organisasi Islam yang banyak mengembangkan pesantren adalah NU atau Nahdlatul Ulama. Kemudian Muhammadiyah juga akan mendirikan beberapa pesantren, serta ada juga pesantren yang tidak
berafiliasi dengan ormas Islam tertentu, misalnya pesantren modern Darussalam Gontor di Ponorogo, Jawa Timur. C. Meunasa. Meunasa adalah lembaga pendidikan khas yang berasal dari Aceh. Terdapat di setiap kampung, berfungsi sebagai sekolah dasar. Materi yang diajarkan yaitu menulis dan membaca huruf Arab, ilmu agama, bahasa Jawi atau Melayu, akhlak dan sejarah Islam. Meunasa ini merupakan lembaga pendidikan semacam pesantren dan konkoh di India yang mengajarkan ilmu-ilmu agama Islam dan mempunyai beberapa tingkatan dari tingkat dasar dan tingkat lanjut dengan memberikan pelajaran akidah, membaca, menulis, dan menghafal Al-Quran, akhlak Islam, dan sejarah kebudayaan Islam. Sebaran Meunasah banyak ditemukan di Aceh, terutama di pedesaan. Lembaga ini termasuk mempunyai jasa yang besar bagi penyebaran Islam melalui jalur pendidikan. Selanjutnya bisa dilanjut dengan Ufti Aini Wison. Naam Taib. D. Dayah. Dayah merupakan lembaga pendidikan berasal dari Aceh yang terdapat di setiap daerah Ulebalang dan terkadang terpusat di masjid. Dapat disamakan dengan madrasah alias sekarang. Materi yang diajarkan adalah bahasa Arab, fikih, tauhid, akhlak, ilmu bumi, sejarah, tata negara, ilmu pasti, dan faraid atau ilmu waris. Daya hampir sama dengan Munasah yang memberikan pengajaran tingkat menengah dan materi yang diajarkan Dayah adalah materi agama dan pelajaran yang lebih kompleks karena diajarkan juga ilmu-ilmu umum yang berorientasi bagi pengembangan pengetahuan umum siswa dan keterampilan praktis lainnya yang berguna bagi kehidupan siswa setelah menyelesaikan studinya. Dayah Teuku Cik. Daya Teuku Cik adalah lembaga pendidikan yang ada di Aceh, merupakan lembaga pendidikan tinggi atau setingkat akademi. Di dalamnya diajarkan fikih, tafsir, hadis, tauhid, akhlak, ilmu bumi, ilmu bahasa atau sastra Arab, sejarah, tata negara, mantik dan ilmu falak. Lembaga-lembaga pendidikan Islam di Aceh sudah mempunyai akar yang kuat karena dikembangkan juga pada waktu itu lembaga-lembaga yang mendukung pendidikan Islam. Pertama, Balai Sutia Hukama, yaitu merupakan lembaga ilmu pengetahuan tempat berkumpulnya para ulama ahli fikir dan cendekiawan untuk membahas dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Kedua, Balai Setia. Balai Setia Seutia Ulama merupakan jabatan pendidikan yang bertugas mengurus masalah-masalah pendidikan dan pengajaran. Ketiga, Balai Jamaah Himpunan Ulama merupakan tempat para ulama dan sarjana berkumpul untuk bertukar pikiran, membahas persoalan-persoalan pendidikan. F. Surau. Surau merupakan lembaga pendidikan berasal dari Sumatera Barat. Menurut Azyumardi Azra, surau menurut bahasa berarti tempat atau tempat penyembahan. Sebelum Islam berkembang, surau berbentuk bangunan kecil yang dibangun untuk menyembahkan arwah nenek moyang. Karena itulah surau biasanya dibangun di puncak bukit atau tempat yang lebih tinggi dari lingkungannya dan berkaitan dengan budaya pedesaan. Walaupun belakangan juga ditemukan surau yang berada di masyarakat urban. Disebutkan juga bahwa surau sebelumnya merupakan bangunan kecil pelengkap rumah gadang. Dan sebelum Islam berkembang, surau merupakan tempat pendidikan agama Hindu Buddha.
Setelah Islam berkembang di Minangkabau, terjadi perubahan mendasar. Surau mulai dijadikan sebagai tempat mengkaji agama Islam, menjadi lembaga pendidikan dan ibadah agama Islam. Karena pertumbuhan dan penyebaran agama Islam sangat cepat dan meluas ke wilayah-wilayah pedalaman Minangkabau. Pendidikan di surau bersifat elementer, yaitu mempelajari hukum huruf Arab atau hijaiyah, menirukan cara baca Al-Quran dari gurunya, dan memakan waktu beberapa bulan atau sekitar 1 tahun. Seiring dengan perubahan waktu, ilmu-ilmu yang diajarkan di surau juga mulai beragam. Pendidikan di surau kemudian dapat diklarifikasikan menjadi dua macam, yaitu pengajian Al-Quran dan pengajian kitab, yaitu menambahkan materi ilmu sorof, ilmu nahu, ilmu fikih, ilmu tafsir, dan lain-lain. Dengan demikian, surau berfungsi ganda sebagai tempat belajar agama sekaligus sebagai tempat beribadah sholat 5 waktu, sebagaimana dikemukakan oleh Mahmud Yunus. Silakan Ukhti Atika. G. Rangkang. Rangkang berasal dari bahasa Aceh, adalah sebuah lembaga pendidikan dasar yang sejenis pesantren, dayah, dan surau. Lembaga pendidikan Islam khas dari Aceh yang mengajarkan ilmu-ilmu agama, seperti fikih, membaca dan menulis, serta menghafal Al-Quran, hadis, akidah, akhlak, dan sebagainya. Lembaga ini juga mirip pesantren tradisional di Jawa dalam metode mengajarnya, dan ilmu-ilmu agama yang diajarkan hampir sama dengan referensi yang diberikan di pesantren sebagai tempat kaderisasi ulama. H. Langgar atau musola. Langgar adalah lembaga pendidikan semacam surau di Sumatera Barat yang ada di Jawa. Langgar merupakan tempat pendidikan agama Islam bagi anak-anak yang diajarkan di langgar, antara lain materi hafalan Al-Quran, terutama surah pendek, juz amma, praktek ibadah sholat, membaca dan menulis huruf Arab, dan sebagainya. Kitab yang biasa diajarkan di lembaga pendidikan ini adalah materi dasar membaca Al-Quran dan pengenalan huruf hijaiyah kepada para murid, yaitu sebuah kitab yang disebut turutan yang berisi tata cara membaca dan mengenalkan huruf Arab serta harokatnya, untuk menjadi dasar sebelum belajar membaca Al-Quran atau menghafal Al-Quran. Perbedaan langgar dengan pesantren ialah langgar tidak menyediakan asrama, dan ilmu yang diajarkan bersifat dasar bagi anak-anak, seperti pelajaran membaca dan menghafal Al-Quran, terutama juz amma, tetapi juga diajarkan membaca Al-Quran bagi siswa yang sudah mahir sesuai dengan tingkatan umurnya. Sedangkan pesantren berasrama dan mempelajari ilmu-ilmu yang lebih kompleks dan tinggi tingkatannya, seperti tasawuf, fikih, kalam, dan sebagainya. Dilanjutkan Ukhti Saidah. Dilanjutkan Ukhti Saidah. Fadholi. Ukhti Saidah. Dilanjutkan karena Ukhti Saidah belum ada, dilanjutkan Akhi Firman. I. Madrasah. Pengertian madrasah dari bahasa Arab dari kata darosa, kemudian menjadi madrasah karena perubahan menjadi isim makan yang berarti tempat belajar. Madrasah pada prinsipnya adalah kelanjutan dari pesantren dan masjid yang telah berkembang lebih dulu di Indonesia. Madrasah di Timur Tengah Arab adalah nama sekolah yang mempelajari berbagai ilmu pengetahuan termasuk agama Islam, tetapi di Indonesia lebih identik sebagai lembaga pendidikan agama tingkat dasar dan menengah. Kemunculan madrasah di Indonesia terjadi sejak memasuki abad ke-20. Menurut Karel Steenberg, sebelum madrasah
terlebih dahulu berkembang pesantren, hingga muncul politik etis Belanda. Umat Islam kemudian melakukan pembaruan pendidikan Islam dan muncullah madrasah dan sekolah untuk mengimbangi sekolah yang dibangun oleh pemerintah Belanda yang netral agama. Tumbuh dan berkembangnya madrasah tidak bisa dipisahkan dari ide-ide pembaruan pendidikan umat Islam di permulaan abad ke-20. Madrasah yang muncul pada masa itu diantaranya adalah Madrasah Adabiyah di Padang tahun 1909 yang didirikan Syekh Abdullah Ahmad yang kemudian berganti menjadi HIS Holland Inland School. Adabiyah tahun 1915 tingkat SD yang tetap mengajarkan agama Islam dan mulai memasukkan kurikulum pendidikan umum. Kemudian tahun 1910 berdiri Madrasah School di Batu Sangkar oleh Syekh M. Talib Umar. 3 tahun kemudian madrasah ini ditutup dan dibuka kembali tahun 1918 oleh Mahmud Yunus. Dan tahun 1923 berganti menjadi Diniyah School. Sebelumnya di tahun 1915 Zainuddin Labai Al-Yunusi mendirikan Madrasah Diniyah di Padang Panjang. Dan Rangkayo Rahma Yunusi mendirikan Madrasah Diniyah Putri di tempat yang sama, yakni di Padang Panjang. Organi Islam di Jawa Tengah juga mendirikan madrasah. Misalnya Al-Irsyad mendirikan madrasah tahun 1913 yaitu Madrasah Awaliyah 3 tahun, Madrasah Ibtidaiyah 4 tahun, Madrasah Tajhiziyah 2 tahun, Madrasah Muallimin 4 tahun, dan Madrasah Tahasus 2 tahun. Organisasi Muhammadiyah juga mendirikan beberapa madrasah yang menggunakan sistem modern tahun 1925. Terdapat 14 madrasah yang dikelola oleh Muhammadiyah. Di kalangan organisasi NU juga banyak mendirikan madrasah antara lain Madrasah Awaliyah 2 tahun, Madrasah Ibtidaiyah 3 tahun, Madrasah Sanawiyah 3 tahun, Madrasah Muallimin Wusta 2 tahun, dan Madrasah Muallimin Ulia 3 tahun. Di Jawa Barat berdiri organisasi PUI, Perhimpunan Umat Islam, tahun 1917 oleh Kiai Haji Ahmad Halim, juga mengelola madrasah yang disebut santri asrama, yang mengajarkan agama Islam dan umum juga diajarkan keterampilan di bidang pertanian, pertukangan, dan wirausaha. Jenjang pendidikannya dari dasar, menengah, dan lanjutan. Di Medan, Sumatera Utara terdapat organisasi Al-Wasliyah tahun 1930 yang dipelopori oleh Abdurrahman Syihab, Udin Syamsuddin, dan Arsyad Talib Lubis mendirikan madrasah dalam beberapa jenjang antara lain Madrasah Tahjiziyah 2 tahun, Madrasah Ibtidaiyah 4 tahun, Madrasah Sanawiyah 2 tahun, Madrasah Qismul Ali 3 tahun, dan Madrasah Takhasus 2 tahun. Pada era selanjutnya, madrasah banyak didirikan oleh organisasi Islam lainnya yang tersebar di Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, madrasah tetap dikembangkan oleh swasta maupun oleh pemerintah melalui Kementerian Agama yang lahir tanggal 3 Januari 1946. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1946 yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 1952, bahwa Kementerian Agama memberikan bantuan bagi pengembangan madrasah dalam bentuk material dan bimbingan. Jenjang pendidikan madrasah terbagi menjadi 3. Pertama, madrasah rendah, sekarang disebut madrasah ibtidaiyah atau MI 6 tahun. Kedua, madrasah lanjutan tingkat pertama, sekarang disebut madrasah sanawiyah 3 tahun. Yang ketiga, madrasah lanjutan atas, sekarang menjadi madrasah aliyah 3 tahun. Sejak saat itu madrasah yang ada mengikuti pola tersebut, dan banyak madrasah yang didirikan oleh pemerintah, dan banyak madrasah swasta yang dinegerikan, walaupun banyak juga yang menolaknya. Madrasah yang berhasil dinegerikan jumlahnya ratusan dengan nama MIN, Madrasah Ibtidaiyah Negeri, MTS AIN, Madrasah Sanawiyah Agama Islam Negeri, MAAIN, Madrasah Alawiyah Agama Islam Negeri, sekarang berubah menjadi MIN, Madrasah Ibtidaiyah Negeri, MTSN, Madrasah Sanawiyah Negeri, dan MAN, Madrasah Aliyah Negeri. Di samping madrasah yang dikelola oleh pemerintah, terdapat madrasah yang didirikan dan dikelola oleh swasta, termasuk yang dikelola oleh pesantren atau yayasan-yayasan pendidikan Islam di masyarakat. Silahkan dilanjut, Akhi Imran. Tafadhol. 6. Bismillah. J. Sekolah. Sekolah mulai menjadi bagian dari pendidikan yang didirikan oleh umat Islam mulai muncul pada abad ke-20. Istilah sekolah sesungguhnya berasal dari bahasa Belanda dan bahasa Inggris yang menggunakan kata school yang berarti sekolah.
Organisasi masyarakat Islam dan pergerakan kemerdekaan dan dimotori oleh umat Islam maupun non-Islam banyak menggunakan istilah ini. Sebagaimana disebutkan di atas bahwa sekolah-sekolah mulai banyak didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda dijalankan sejak politik etis dijalankan pada awal abad ke-20. Sejak saat itu golongan pribumi mulai memasuki sekolah-sekolah walaupun masih terbatas bagi kelompok ningrat dan saudagar serta orang Tionghoa. Sekolah yang dikelola Belanda menggunakan kurikulum dan bahasa Belanda, umumnya netral agama. Artinya pelajaran agama tidak diajarkan sekolah-sekolah tersebut karena dianggap sebagai urusan pribadi. Dan sekolah bisa menerima pelajar dari penduduk yang berlainan agama untuk belajar bersama di sekolah Belanda. Umat Islam atas kesadarannya mulai mendirikan sekolah-sekolah sekolah-sekolah seperti yang dikelola secara mandiri, misalnya sekolah-sekolah yang berkembang di daerah Sumatera Barat. Muncul Diniyah School yang memadukan pelajaran umum dan agama. Di Jawa, organisasi yang banyak mendirikan sekolah adalah Muhammadiyah. Setelah merdeka, jumlah sekolah semakin banyak. Baik yang dikelola oleh pemerintah maupun sekolah-sekolah yang dikelola oleh swasta. Karl Steinberg dalam penelitian menyebutkan bahwa di Yogyakarta Muhammadiyah telah mempunyai sekolah HIS, Holland Island School, setingkat SD, sebanyak 4 pada tahun 1923. Dan di luar Yogyakarta antara lain di Jakarta bahkan tahun 1920. Muhammadiyah telah mendirikan Quake School, sekolah pendidikan guru, Tabligh School, dan lain sebagainya. Bahkan organisasi Muhammadiyah dan NU juga mendirikan sekolah-sekolah mulai dari SD, SMP, dan SMA, serta beberapa sekolah kejuruan SMK. Samping tetap mendirikan madrasah-madrasah dan setelah lahirnya SKB, Surat Keputusan 3 Menteri tahun 1975, kedudukan sekolah dan madrasah menjadi setara sebagai lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jenjang dasar dan menengah. Setelah merdeka, pengelolaan sekolah dan madrasah di bawah kementerian yang berbeda. Sekolah-sekolah umum dikelola oleh Kemendikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan madrasah dianggap sebagai lembaga pendidikan agama di bawah Kementerian Agama RI. Selanjutnya, Ukhti Saidah. Sebentar dulu ya, mau buka dulu. Kak, perguruan tinggi Islam. Perguruan tinggi Islam secara histori telah digagas sejak kemerdekaan Indonesia tahun 1945 oleh sejumlah tokoh Muslim Indonesia. Tetapi menurut Mahmud Yunus, ide dan realisasi pendirian perguruan Islam tinggi Islam telah ada sejak 9 Desember tahun 1940 di Sumatera Barat, yang dipelopori oleh PGAI, Persatuan Guru Agama Islam, dengan 2 fakultas, yaitu Fakultas Syariat dan Fakultas Pendidikan dan Bahasa Arab. Tetapi perguruan tinggi ini ditutup pada masa Jepang. Walaupun begitu, sebenarnya rintisan pendidikan perguruan tinggi Islam di Indonesia telah dirintis sejak Kongres kedua MIAI, Majelis Islam ala Indonesia, di Solo setanggal
2-7 Mei 1939 yang dihadiri 25 organisasi Islam. Hasil kongres itu kemudian didirikan Perguruan Tinggi Islam PTI di Solo. Tetapi lembaga ini ditutup tahun 1941 akibat Perang Dunia II. Munculnya gagasan mendirikan sekolah tinggi atau perguruan tinggi di kalangan umat Islam disebabkan respon atas kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang terlebih dahulu telah mendirikan beberapa perguruan tinggi umum, antara lain Sekolah Tinggi Teknik Cikal Bakal ITB di Bandung tahun 1920, Sekolah Tinggi Hukum tahun 1920 di Jakarta, dan Sekolah Tinggi Kedokteran di Jakarta tahun 1927. Biasanya disebut Stovia. Usaha untuk mendirikan STI, Sekolah Tinggi Islam, kembali dilanjutkan oleh Masyumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia, yang beranggotakan organisasi Islam seluruh Indonesia. Pada bulan April 1945, diadakan rapat yang dihadiri oleh sejumlah tokoh NU, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, PUI, Penghimpunan Umat Islam, PUII, Al-Islam, Sumubu, dan perwakilan cendekiawan intelektual Islam. Dalam rapat yang disepakati membentuk panitia perencana STI, Sekolah Tinggi Islam, Muhammad Hatta dan sekretarisnya Muhammad Nasir atas izin dan bantuan pemerintah Jepang. STI dibuka secara resmi tanggal 8 Juli 1945 dan peresmiannya diselenggarakan di Gedung Kantor Imigrasi Pusat di Gondadia, Jakarta. Kurikulum yang dipakai adalah mencontoh Fakultas Usuluddin Universitas Al-Azhar Kairo. Pada tahun pertama, STI memiliki 14 mahasiswa dari hasil seleksi sebanyak 78 orang melalui penyaringan yang ketat. Kebanyakannya mahasiswa berasal dari AMS atau HBS setingkat SMA. Sebanyak 11 orang, dari madrasah menengah sebanyak 3 orang, dan sisanya 64 orang masuk matrikulasi terlebih dahulu. Selama 1 atau 2 tahun kemudian baru diterima menjadi mahasiswa STI. Setelah kemerdekaan pada masa revolusi, fisik STI pindah ke Yogyakarta mengikuti perpindahan ibu kota negara pada tanggal 10 April 1946 dan pembukaannya dihadiri oleh Presiden Soekarno dan Wapres Muhammad Hatta. Wakil Presiden menyampaikan sambutan yang berjudul Sifat Perguruan Tinggi Islam. Dan yang memberikan kuliah pembuka adalah Kiai Haji Hajid dengan kuliah umum yang tentang ilmu tauhid. Tahun 1947, bulan November, mulai digagas untuk mengubah STI menjadi universitas. Ide pendirian Universitas Islam muncul dan dibentuk panitia perbaikan STI yang terdiri dari Fatur Rahman, Kafrawi, Farid Makruf, Kahar Muzakir, dan lain-lain. Keputusannya adalah mengubah STI menjadi Universitas Islam Indonesia (UII) di Yogyakarta yang terdiri dari 4 fakultas yaitu Agama, Hukum, Pendidikan, Ekonomi, dan resmi dibuka tanggal 10 Maret 1948. Dari Fakultas Agama UII inilah kemudian menjadi embrio berdirinya PTAIN, Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri. Setelah melalui proses penegrian dan selanjutnya menjadi IAIN, Institut Agama Islam Negeri. Selanjutnya IAIN sebagai perguruan tinggi Islam yang dikelola oleh negara. Juga mempunyai kronologi sejarah tersendiri. Dalam kronologis kemunculan IAIN didahului oleh sebuah ketetapan tepat pada saat Disnatalis ke-9 PTAIN di Yogyakarta tanggal 26 September 1959 berdasarkan ketetapan Menteri Muda Agama nomor 41 tahun 1959 dibentuk sebuah panitia dengan nama Panitia Perbaikan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri yang diketahui oleh Profesor Muhammad R.H.A. Sunarjo. Setelah melalui sidang beberapa kali didapatkan kesepakatan penggabungan PTAIN di Yogyakarta dan ADIA, Akademi Dinas Indonesia Ilmu Agama Jakarta menjadi satu.
Penggabungan dua lembaga pendidikan tinggi itu menjadi institut dengan nama IAIN, Al-Jami'ah Al-Islamiyah Al-Hukumiyah, berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1960 tentang pembentukan Institut Agama Islam Negeri dan berlaku tanggal 9 Mei 1960. Lembaran Negara Nomor 61 Tahun 1960. Dua IAIN tersebut berada di Jakarta bernama IAIN Syarif Hidayatullah dan di Jogja bernama IAIN Sunan Kalijaga. Dan kemudian disusul berdirinya IAIN lainnya di setiap provinsi di Indonesia pada tahun-tahun berikutnya. Perkembangan IAIN terdiri dari beberapa fakultas antara lain Fakultas Tarbiyah, Syariah, Adab, Dakwah, dan Usuluddin, dan beberapa di antaranya mempunyai fakultas cabang di daerah-daerah tingkat 2 kabupaten. Seiring dengan perkembangan waktu untuk efektivitas penyelenggaraan pendidikan, maka beberapa fakultas cabang dari IAIN yang berada di beberapa daerah di berbagai provinsi tersebut sejak tahun 1997 berubah menjadi STAIN, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, yang terpisah dari induk IAIN. Setelah reformasi tahun 1998, provinsi transformasi kelembagaan itu terus berlanjut, yaitu perubahan kelembagaan beberapa PTAIN, antara lain perubahan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta menjadi UIN, Universitas Islam Negeri tahun 2002. Disusul IAIN Sunan Kalijaga menjadi UIN Sunan Kalijaga tahun 2004. IAIN Alauddin Makassar menjadi UIN Alauddin Makassar. IAIN Araniri menjadi UIN Araniri. IAIN Sultan Syarif Qasim Riau menjadi UIN Syarif Qasim Riau, dan sebagainya. Beberapa STAIN juga berubah menjadi IAIN dan UIN, seperti STAIN Malang menjadi UIN Malik Ibrahim Malang tahun 2004. STAIN Serang menjadi IAIN Serang, dan STAIN Ambon menjadi IAIN Ambon, termasuk STAIN Cirebon menjadi IAIN Cirebon, hingga tahun 2014. Perubahan kelembagaan terjadi dari beberapa IAIN menjadi UIN, antara lain IAIN Sunan Ampel Surabaya menjadi UIN, IAIN Wali Songo Semarang menjadi UIN, IAIN Sumatera Utara menjadi UIN, IAIN Raden Fatah Palembang menjadi IAIN. Beberapa IAIN tampaknya juga akan menyusul menjadi UIN. Begitu juga STAIN banyak yang mengusulkan alih status menjadi IAIN, termasuk STAIN Pekalongan, STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, STAIN Ponorogo, STAIN Batu Sangkar, STAIN Kerinci, dan sebagainya. Setelah berubah menjadi IAIN, beberapa IAIN baru tersebut telah berubah menjadi UIN. Dalam masa yang akan datang, semua IAIN tampaknya akan berusaha mengajukan perubahan atau alih status berubah menjadi UIN. Di samping lembaga pendidikan tinggi Islam yang dikelola oleh negara, ada beberapa ormas atau yayasan pendidikan Islam yang bergerak aktif dalam bidang pendidikan tinggi Islam, antara lain Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Al-Wasliyah, dan sebagainya, yang turut memberikan kontribusi bagi pertumbuhan pendidikan tinggi Islam di Indonesia dalam rangka meningkatkan kualitas SDM, sumber daya manusia umat Islam Indonesia. Dilanjut, Ukhti Eka. D. Pendidikan Islam zaman Belanda, Jepang, dan pasca kemerdekaan. Halaman 209. 209. Oke, sebentar. 209. Sebentar. Yang D ya,
Pendidikan Islam zaman Belanda, Jepang, dan pasca kemerdekaan. Pendidikan Islam pada era kolonialisme secara historis tidak mendapatkan perhatian utama dari pemerintah kolonial Belanda karena sentimen agama. Dan secara faktual, pemerintah Belanda tidak menganggap penting pendidikan agama Islam bagi kekuasaan Belanda di tanah air. Di samping itu, Belanda juga mempunyai kepentingan untuk menyebarkan agama Kristen, Protestan di wilayah yang dikuasainya, sehingga tidak peduli dengan pendidikan Islam dan lembaga-lembaga pendidikan yang dikelola oleh umat Islam. Kondisi diskriminatif dalam bidang pendidikan sebenarnya telah lama dilakukan oleh Belanda dalam menjalankan politik pendidikan di Indonesia. Belanda lebih mendukung pendirian sekolah-sekolah zending dan misionaris Kristen yang disubsidi pemerintah. Dibandingkan memikirkan pendidikan yang dikelola oleh umat Islam, hal ini bisa dilihat dari hasil deskripsi Karel Stenbrink bahwa pemerintah kolonial enggan memasukkan sistem pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan kolonial karena menganggap bahwa pendidikan yang dikelola oleh pribumi tradisi didaktisnya begitu jelek. Oleh karena itu, Inspektur Pendidikan Pribumi J.A. van der Cis yang mengurusi pendidikan bagi orang bukan Eropa tahun 1865 menolak mentah-mentah menyesuaikan dengan pendidikan Islam yang ada. Sebaliknya, pada saat yang sama di Minahasa dan Maluku didirikan sejumlah sekolah yang dikelola oleh Zending dan mendapat subsidi dari pemerintah. Dan dalam perkembangan selanjutnya, sekolah zending ini akhirnya masuk ke dalam sistem pendidikan umum gubernemen dan diberikan pelajaran ilmu, hitung, dan pelajaran lainnya. Alasan pemerintah memasukkan sekolah zending ke dalam sistem pendidikan gubernemen karena memasukkan sekolah tersebut dalam sistem pendidikan gubernemen lebih mudah dibandingkan memasukkan pesantren ke dalam sistem pendidikan kolonial. Alasan lain, pemerintah kolonial tidak memberikan subsidi dan memasukkan sekolah-sekolah Islam dalam sistem gubernemen. Menurut Gubernur Jenderal, karena pemerintah gubernemen Belanda tidak mau mengorbankan keuangan negara bagi sekolah-sekolah Islam, karena hal itu tidak akan menguntungkan bagi pengaruh dan kewibawaan pemerintah Belanda. Dengan demikian, pemerintah tidak menganggap pendidikan Islam, karena dianggap tidak menguntungkan, justru menggerogoti keuangan negara. Sehingga tidak ada subsidi bagi pendidikan Islam yang sering disebut sekolah-sekolah partikuler swasta. Namun, dalam realitasnya, hal ini justru menyebabkan pendidikan Islam semakin tumbuh berkembang karena dikelola secara mandiri dan semakin menjamur pada abad ke-20 atas inisiatif prakarsa sejumlah kelompok muslim terdidik yang juga aktif dalam beberapa organisasi keagamaan pada era itu. Bagaikan blessing in disguise, pembatasan dan ketidakpedulian pemerintah kolonial terhadap pelaksanaan pendidikan Islam itu menjadikan bangsa Indonesia sadar bahwa sebaik-baiknya penjajah tidak akan rela kalau rakyat jajahannya menjadi pintar. Karena ujung-ujungnya pasti akan menuntut kemerdekaan dan efeknya semakin menumbuhkan sifat nasionalisme mereka dan menumbuhkan kesadaran akan arti penting pendidikan bagi masa depan bangsanya. Karel Stenbrink juga menjelaskan bahwa sekolah-sekolah Islam semenjak itu mengambil jalan sendiri, lepas dari gubernemen, tetap berpegang pada tradisi dan mengembangkan model pendidikan yang tetap terbuka tetapi terpisah dari model pendidikan Belanda. Namun demikian, sekolah-sekolah yang dikelola oleh pribumi Muslim tetap eksis dan terus berkembang hingga bangsa Indonesia mencapai kemerdekaannya tahun 1945. Memang, kalau dilakukan kilas balik tentang perkembangan pendidikan Islam di Indonesia sejak masuknya Belanda dengan kompeninya, yaitu perusahaan dagang yang kemudian menjelma menjadi kekuatan politik dengan berdirinya FOK Maret 1602 Masehi dan kebangkrutannya 1789 Masehi. FOK kemudian digantikan sistem pemerintahan gubernemen di bawah Gubernur Jenderal di Batavia, di bawah kontrol langsung di negeri Belanda, di bawah kekuasaan Ratu negeri Belanda hingga akhirnya Belanda hengkang dari Indonesia akibat serbuan bala tentara Jepang ke Indonesia pada tahun 1942. Tidak ada perbaikan ataupun subsidi dari pemerintah terhadap pelaksanaan pendidikan Islam. Dengan berbagai alasan, pemerintah Belanda tetap tidak memberikan perhatian terhadap lembaga-lembaga pendidikan Islam. Alasan lainnya bahwa pemerintah tidak ingin turut campur tangan terhadap persoalan Islam. Alasan lainnya bahwa pemerintah tidak ingin turut campur tangan terhadap persoalan Islam, tetapi yang mendatangkan keuntungan, misalnya urusan haji, perintah Belanda ternyata mau mengurusinya. Memang pemerintah Belanda mendirikan kantor urusan agama Islam, yakni kantor Voor Islamistische Zaken, yang membidangi urusan agama Islam sebagai agama yang mayoritas dianut orang-orang Indonesia. Tetapi kantor ini hanya mengurusi bidang pernikahan, perceraian, sengketa waris, dan jalan mengangkat sejumlah penghulu di bawah lembaga Pristeraden dan
atau urat agama yang digaji pemerintah untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Oke, dilanjut sama Akhi Fauzan. Halaman 212. Sedangkan urusan penyelenggaraan haji di bawah kontrol langsung pemerintah kolonial dalam hal pengelolaannya dan dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan pemerintah Belanda dengan cara memonopoli pada proses pengiriman jemaah haji dengan menggunakan maskapai-maskapai pelayaran Belanda. Sedangkan untuk pendidikan Islam sama sekali tidak disentuh oleh kantor bentukan Belanda tersebut. Pada abad ke-19 Masehi, menurut Koran Lokomotif tahun 1877 Masehi, semakin banyak peziarah yang berangkat ke Mekah, semakin meningkat fanatisme keislaman. Walaupun sebelumnya sudah dikeluarkan ordonasi haji tahun 1825 Masehi yang membatasi dan membebani jemaah haji dengan biaya yang sangat mahal, serta memonitor dan mengawasi para jemaah haji. Hal ini karena ketakutan Belanda akan bangkitnya perlawanan para haji yang baru pulang dari Mekah. Karena banyak perlawanan terhadap Belanda justru dimontori para haji yang baru datang dari Mekah. Seperti perlawanan petani Banten yang digerakkan oleh para ustadz dan haji. Memasuki abad ke-20, Belanda mulai memanfaatkan pelaksanaan ibadah haji dengan memonopoli usaha pemberangkatan jemaah haji. Pemerintah Belanda mulai melihat peluang ekonomi dan perjalanan haji. Pada tahun 1911 sampai 1933, pemerintah Belanda mengkarantina jemaah haji yang baru pulang dari Mekah di Pulau Onrus, di Kepulauan Seribu. Tercatat tahun 1927 sampai 1928, jemaah haji yang berangkat ke Mekah berjumlah 33.965, yang terdiri atas 10.970 orang berangkat dengan maskapai pelayaran, sejumlah 9.467 orang dengan menggunakan maskapai Netherlands Lloyd, dan sejumlah 10.634 dengan perusahaan pelayaran Ocean. Semua dimonopoli oleh pemerintah Belanda. Kapal-kapal tersebut bisa mengoperasikan kapalnya hingga 7 sampai 9 kali. Walaupun begitu, Belanda juga membuka persaingan dengan perusahaan lain. Dalam pengiriman jemaah haji Indonesia pada maskapai lain yang terkenal dengan Konstruksi 3, yaitu maskapai kapal Inggris, Arab, dan Singapura. Tetapi Belanda tetap memonopolinya. Konon perjalanan ke Mekah dari Indonesia, Hindia sampai Belanda ditempuh selama 2-6 bulan sebelum ditemukannya kapal mesin uap. Pada saat memasuki era politis etis yang dikembangkan pada awal abad ke-20, pemerintah Belanda telah mencanangkan politiknya dengan trilogi politik, yaitu edukasi, emigrasi, dan irigasi. Politik balas budi hanya bertujuan untuk mencari tenaga-tenaga terampil pribumi dan dipekerjakan pada perusahaan-perusahaan perkebunan dan kantor-kantor pemerintah Belanda dengan mendirikan sekolah-sekolah untuk pribumi dan tetap pendukung sekolah misi dan zending atau lembaga yang bertugas menyiarkan agama Kristen dari gereja untuk menyebarkan agama Kristen Protestan. Praktis pendidikan Islam terabaikan, dan memang kebanyakan orang Islam telah mendirikan organisasi Islam yang sebagian besar bersifat tidak kooperatif dengan Belanda. Namun demikian, hal ini semakin membuat mereka mandiri dan justru terus berkembang dengan pesat di berbagai daerah. Seiring lahirnya organisasi Islam seperti Muhammadiyah, NU, Persis, Al-Irsyad, PUI, Al-Wasliyah, dan sebagainya, merupakan benteng pertahanan umat Islam untuk melestarikan ajaran Islam di masyarakat melalui usaha-usaha dalam bidang pendidikan. Keberpihakan pemerintah kolonialis terhadap pendidikan zending juga dapat dilihat dari kebijakan Gubernur Jenderal Van der Bos di Jakarta. Jauh sebelum politik etis, tahun 1831 mengeluarkan kebijakan bahwa sekolah-sekolah gereja dianggap dan diperlukan sebagai sekolah pemerintah. Departemen yang mengurusi pendidikan dan keagamaan dijadikan satu,
dan pada setiap daerah kerasidenan didirikan satu sekolah agama Kristen. Strategi ini diambil Belanda akibat kekhawatirannya melihat perkembangan agama Islam melalui jalur-jalur pendidikan yang semakin ramai. Akhirnya pemerintah Belanda mengeluarkan peraturan sejarah berturut-turut untuk menghambat pertumbuhan lembaga-lembaga pendidikan Islam. Pertama, tahun 1882 Masehi, pemerintah Belanda mengeluarkan kebijakan membentuk suatu badan khusus yang bertugas mengawasi kehidupan beragama dan pendidikan Islam yang disebut Preestraden, yang bertugas mengawasi melaporkan kegiatan keagamaan. Kedua, atas peraturan Preestraden pada tahun 1905 Masehi, pemerintah Belanda mengeluarkan peraturan bahwa orang yang memberikan pengajaran atau pengajian harus minta izin terlebih dahulu. Pada tahun itu memang ada rasa ketakutan pemerintah Belanda terhadap kemungkinan kebangkitan pribumi karena terjadinya peperangan antara Jepang dan Rusia yang dimenangkan Jepang. Ketiga, tahun 1925 Masehi, pemerintah Belanda mengeluarkan peraturan lebih ketat lagi terhadap pendidikan Islam, bahwa tidak semua kiai boleh memberikan pengajaran agama. Peraturan ini dikenal sebagai organisasi buruh. Mungkin disebabkan oleh adanya gerakan organisasi pendidikan Islam yang sudah tumbuh dan berkembang pesat seperti Syarikat Islam, Al-Irsyad, Nahdlatul Wathon, dan lain-lain. Keempat, tahun 1932 Masehi keluar lagi peraturan ordonansi sekolah liar yang bisa menutup sekolah atau madrasah yang dianggap tidak punya izin atau memberikan pelajaran yang tidak disukai oleh pemerintah. Menurut Zuhair ini, aturan ini dikeluarkan disebabkan munculnya gerakan nasionalisme Islamisme pada tahun 1928 Masehi dengan lahirnya Sumpah Pemuda. Kelima, mengeluarkan peraturan tentang sekolah netral agama. Hal ini disebabkan kekhawatiran Belanda melihat reaksi rakyat terhadap lingkungan kehidupan agama Kristen di Indonesia. Maka pemerintah Belanda berusaha melarang dan menghalangi pelajaran agama di sekolah-sekolah yang kebanyakan muridnya beragama Islam, sehingga pemerintah tidak memihak kepada satu agama, sehingga sekolah pemerintah tidak mengajarkan agama, dan pemerintah tetap melindungi tempat ibadah. Dilanjutkan, Ukti Teguh Utami. Ya. Yang melihat sejarah ya, Fi. Ya, yang situ. Melihat sejarah pendidikan Islam pada masa pemerintah Belanda yang cukup lama bercokol di Indonesia kurang lebih 3,5 abad, terlihat bahwa perlakuan pemerintah Belanda sangat diskriminatif dan tidak manusiawi terhadap umat Islam. Namun demikian, pendidikan Islam yang dikembangkan oleh umat Islam di Indonesia berhasil mencetak kader-kader pemimpin yang handal pada masa selanjutnya. Menurut Suharini dan kawan-kawan, dengan sejumlah peraturan yang keras dan ketat mengenai pengawasan, tekanan, pemberantasan sekolah, madrasah, dan pesantren, maka seolah-olah dalam tempo yang tidak lama, pendidikan Islam akan lumpuh dan porak-poranda. Akan tetapi, apa yang dapat disaksikan dalam sejarah adalah keadaan sebaliknya. Masyarakat Indonesia pada zaman itu laksana air bah yang sulit dibendung. Dibendung di sini, meluap di sana. Dari sini kiranya dapat diambil hikmahnya bagi pendidikan Islam hendaknya mendapatkan perhatian utama semua pihak, baik pemerintah maupun swasta. Hikmah lainnya adalah jangan menjadi orang yang suka menghalangi orang lain untuk berkembang. Karena semakin dihalangi, seseorang akan semakin kreatif untuk mencari jalan keluar menuju kejayaannya. Pada masa pendudukan Jepang kurang lebih menjajah selama 3,5 tahun, sesungguhnya tidak terlalu jauh dengan pada era Belanda. Jepang memasuki Indonesia pada saat Perang Dunia II
Pada bulan Maret 1942, bala tentara Jepang menyerbu wilayah Indonesia dan membuat Belanda menyerah dan sebagian tokoh-tokoh pemerintahan serta tentara Belanda ditawan Jepang dan yang lainnya melarikan diri ke Australia. Semboyan Asia Timur Raya untuk Asia dan Asia Baru. Sebenarnya Jepang ingin menguasai Asia Timur di bawah Kekaisaran Hirohito. Pada awalnya, Jepang bersikap simpatik dengan memberikan janji-janji kemerdekaan, slogan dan propaganda 3A yang berisi Jepang Cahaya Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Pelindung Asia. Seakan memberikan harapan baru bagi bangsa Indonesia karena dianggap sesama bangsa Asia. Di balik itu, ternyata Jepang mempunyai maksud menjajah dan menguasai Indonesia dengan kebijakan Niponisasi atau menjepangkan bangsa Indonesia dengan mewajibkan tradisi Jepang dalam sistem pendidikan di Indonesia. Misalnya mengajarkan bahasa Jepang dan menjadikan bahasa pengantar di samping bahasa Indonesia. Memperkenalkan tradisi Seikeren, yaitu penghormatan kepada Kaisar Jepang di Tokyo yang dianggap keturunan Dewa Matahari. Sebelum jam belajar dimulai dan senam Taiso bagi pelajar-pelajar. Hal ini membuat sebagian umat Islam melawan dan menimbulkan pemberontakan dan perlawanan seperti perlawanan yang dipimpin Kiai Haji Zainal Mustafa di Singaparna, Tasikmalaya. Menurut Zuharini dan kawan-kawan, kebijakan pemerintah Jepang pada awalnya menarik simpati tokoh-tokoh nasionalis dan tokoh-tokoh Islam Indonesia dengan beberapa kebijakan yang ditempuh. Yang pertama, kantor urusan pribumi yang zaman Belanda disebut Head Kantor for Inland Sea, Zaken, yang dipimpin orang-orang orientalis Belanda semacam Dr. Snoek Voortgrons dirubah oleh Jepang dengan nama Sumubu atau Kantor Urusan Agama Islam di pusat yang dipimpin oleh ulama Islam yaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari dari Jombang dan di daerah-daerah dibentuk Sumuka atau Kantor Urusan Agama Daerah. Yang kedua, pondok pesantren yang besar-besar sering mendapat kunjungan dan bantuan dari pembesar-pembesar Jepang. Yang ketiga, sekolah negeri diberi pelajaran budi pekerti yang isinya identik dengan ajaran agama. Keempat, mengizinkan pembentukan barisan Hizbullah untuk memberikan latihan dasar kemiliteran bagi pemuda Islam. Barisan ini dipimpin oleh Kiai Haji Zainul Arifin. Memang Jepang pada saat itu sedang berperang melawan sekutu, sehingga membentuk tentara yang dibutuhkan untuk membantu Jepang dalam peperangan. Sehingga mereka merekrut pemuda untuk dilatih militer seperti PETA atau Pembela Tanah Air, Heiho, Seinendan, Keibodan, dan sebagainya. 5. Pemerintah Jepang mengizinkan berdirinya STI atau Sekolah Tinggi Islam di Jakarta yang dipimpin oleh Kiai Haji Wahid Hasyim, Kahar Muzakir, dan Bung Hatta. 6. Para ulama bekerja sama dengan pemimpin nasionalis diizinkan membentuk Barisan Pembela Tanah Air atau PETA yang menjadi inti dari TNI sekarang. 7. Umat Islam diizinkan meneruskan organisasi persatuan yang disebut MII atau Majelis Islam A'la Indonesia yang bersifat kemasyarakatan. Kebijakan pemerintah Jepang memang simpatik, tetapi pada akhirnya ketahuan juga bahwa mereka semuanya kedok untuk kepentingan Perang Asia Pasifik melawan Amerika dan sekutu. Banyak rakyat Indonesia yang menderita akibat Romusha atau kerja paksa menyebabkan korban jiwa yang tidak terhitung jumlahnya karena hasil bumi dirampas dan diangkut Jepang untuk perang sehingga rakyat Indonesia kelaparan dan kekurangan sandang dan pangan. Hal ini membuat ulama dan pemimpin Indonesia mulai tidak simpatik lagi dan mulai mengadakan perlawanan.
sehingga muncul beberapa pemberontakan, misalnya yang terjadi di Blitar, muncul perlawanan PETA yang dipimpin Supriyadi. Dari kalangan kiai dan ulama juga banyak yang melawan, sehingga Jepang menangkap dan memenjarakan beberapa kiai. Selanjutnya dilanjutkan oleh anak-anak. oh iya, Ahli Gifar. Silahkan. Baik. Bismillah. Di bidang pendidikan pada zaman Jepang, menurut Zuhairi, dikatakan secara umum terbengkalai karena murid-murid sekolah tiap hari hanya disuruh gerak jalan, senam, baris berbaris, bekerja bakti, bernyanyi, dan sebagainya. Untuk adalah madrasah yang berada di lingkungan pondok pesantren di Ngasang, Hiroshima, dan Nagasaki, membuat Jepang menyerah pada sekutu dan hendak mengembalikan Indonesia kepada pemerintah Belanda. Para pemimpin Indonesia kemudian berhasil membentuk panitia persiapan kemerdekaan, dan tanggal 17 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Setelah merdeka atau pada masa awal kemerdekaan RI, pendidikan nasional mulai dibenahi dengan membentuk Kementerian Pendidikan dan Pengajaran dan Kementerian Agama. Kedua, departemen ini mulai melakukan pembaharuan pendidikan dengan serangkaian peraturan dan kebijakan pendidikan lainnya. Di bidang pendidikan agama pada bulan dikeluarkan peraturan bersama dua menteri, yaitu Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Pengajaran, yang menetapkan bahwa pendidikan agama diberikan mulai kelas 4 sekolah rakyat atau SD sampai kelas 6. Karena keadaan Indonesia masih dalam suasana perang kemerdekaan, sehingga SKB dua menteri belum dapat berjalan dengan semestinya. Daerah-daerah di luar Jawa masih banyak memberikan pendidikan agama mulai dari kelas 1 tahun 1947 dibentuk Majelis Pertimbangan Pengajaran Agama Islam yang dipimpin oleh Ki Hajar Dewantara dari Departemen P dan K dan Profesor Dr. Abdullah Sigit dari Departemen Agama yang bertugas mengatur pelaksanaan dan materi pengajaran agama yang diberikan di sekolah umum. Saat pengakuan kedaulatan RI tahun 1950, maka rencana pendidikan agama untuk seluruh wilayah Indonesia makin sempurna dengan bentuknya panitia bersama dipimpin oleh Profesor keluar. Maka rencana pendidikan agama untuk seluruh wilayah Indonesia makin disempurnakan dengan dibentuknya panitia bersama yang dipimpin oleh Profesor Mahmud Yunus dari Departemen Agama dan Emir Hadi dari Departemen P dan K yang menghasilkan SKB dua menteri yang kedua yang ditetapkan bulan Januari 1950 berisi 1. Pendidikan agama diberikan mulai kelas 4 sekolah rakyat sekolah dasar di daerah-daerah yang masyarakat agamanya kuat, misalnya di Sumatera, Kalimantan, dan lain-lain.
Maka pendidikan agama mulai diberikan dari kelas 1 SR atau SD dengan catatan bahwa mutu pengetahuan umumnya tidak boleh berkurang dibandingkan dengan sekolah lain yang pendidikan agamanya diberikan mulai kelas 4. 3. Di sekolah lanjutan tingkat pertama dan tingkat atas umum dan kejuruan diberikan pendidikan agama sebanyak 2 jam seminggu. 4. Pendidikan agama diberikan kepada murid-murid sedikitnya 10 orang dan mendapat izin dari orang tua atau walinya. 5. Pengangkatan guru agama, biaya pendidikan agama dan materi pendidikan agama ditanggung oleh Departemen Agama. Di bidang kurikulum pendidikan Islam, pernah dibentuk panitia penyempurnaan kurikulum yang dipimpin oleh Kiai Haji Imam Zarkasi dan Pondok Gontor Ponorogo. Kurikulum tersebut disahkan oleh Menteri Agama RI pada tahun 1952. Kedudukan pendidikan agama menjadi agak kuat dengan lahirnya ketetapan MPRS tahun 1960. Memberikan ketetapan dalam pasal 3 dinyatakan bahwa pendidikan agama menjadi mata pelajaran di sekolah-sekolah umum, mulai sekolah rendah, dasar, sampai universitas. Dengan pengertian bahwa murid berhak ikut serta dalam pendidikan agama jika wali murid atau murid dewasa menyatakan tidak keberatannya. Dari sisi ini pendidikan agama masih bersifat fakultatif, tidak diwajibkan, karena tidak ada klausul yang mewajibkan dalam ketetapan tersebut. Artinya, pendidikan agama bagi siswa masih boleh pilih mengikuti atau tidak mengikutinya atas persetujuan orang tua atau wali. Setelah pemberontakan G30 SPKI tahun 1965 gagal, maka dilakukan upaya pembersihan pemerintahan dari unsur-unsur PKI, termasuk dalam dunia pendidikan. Dalam ketetapan sidang MPRS tahun 1966 dalam keputusannya di bidang pendidikan agama telah mengalami kemajuan yang dihilangkannya kalimat dari keputusan terdahulu yang bersifat fakultatif, opsional, dan mewajibkan pendidikan agama di tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Dengan demikian, sejak tahun 1966 pendidikan agama menjadi hak wajib dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi umum negeri di seluruh Indonesia. Pada masa Orde Baru yang menggantikan Orde Lama tahun 1968 telah melakukan serangkaian kebijakan strategis di bidang pendidikan agama untuk membendung faham komunis. Posisi pendidikan agama semakin kuat dan mendapatkan tempat yang baik karena pemerintah Orde Baru menetapkan kebijakan pembangunan manusia seutuhnya bagi seluruh masyarakat Indonesia, yaitu membangun bidang jasmani dan rohani. Oleh karena itu, pendidikan agama mulai diajarkan secara menyeluruh dan bersifat wajib, mulai dari kelas 1 SD hingga perguruan tinggi. Setelah Orde Baru tumbang akibat krisis ekonomi dan isu korupsi yang menyebabkan aksi mahasiswa pada tahun 1998, kondisi itu memaksa Presiden Soeharto turun setelah memerintah selama 32 tahun. Dia kemudian mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Presiden RI pada tanggal 21 Mei 1998. Sejak saat itu, pemerintah Indonesia memasuki era reformasi, termasuk reformasi di bidang pendidikan. Posisi pendidikan agama semakin kuat dan menjadi bagian dari subsistem pendidikan nasional yang tercermin dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 dan disempurnakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan agama Islam tetap diwajibkan pada semua jenjang pendidikan, bahwa beberapa waktu lalu ditambahkan pendidikan budi pekerti dan penekanan dalam setiap materi pendidikan untuk memuat pendidikan karakter. Perubahan kurikulum pendidikan secara berturut-turut dilakukan. Dalam beberapa kali perubahan kurikulum, yaitu KBK, kurikulum berbasis kompetensi tahun 2004, KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan tahun 2006, dan kurikulum 13, Kurtilas, yang sangat menekankan aspek pendidikan karakter. Hal ini semakin memperkuat pendidikan agama Islam yang dibutuhkan dalam menghadapi perubahan global dan kemajuan teknologi informasi dengan segala aksesnya. Dan sekarang kurikulum tersebut diganti-ganti pada tahun 2002
2022 dengan kurikulum baru, yaitu kurikulum Merdeka atau kurikulum Merdeka Belajar. Alhamdulillah. Ustaz, sudah selesai Ustaz? Satu PDF.